Kegiatan Praktikum IPA KP2 Pengaruh deterjen pada perkecambahan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarno. Saya mahasiswa UT Palembang, NIM 859789277. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 dalam materi pengaruh deterjen pada perkecambahan. Mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada kegiatan praktikum kedua ini, yaitu kita memerlukan beberapa gelas neraca sederhana yang dapat kita gunakan. Kemudian kita akan mencampurkan beberapa larutan deterjen dalam 6 gelas neraca yang masing-masing sudah ada kadar persennya. Kemudian kita juga akan memasukkan kacang hijau kepada gelas netral sebagai pembanding apakah kecambah ini atau kecambah dari kacang hijau ini akan tetap tumbuh bila terkena cairan deterjen. Gelas neraca yang pertama kita akan memasukkan deterjen sebanyak 100%. Gelas kedua kita akan masukkan larutan deterjen sebanyak 50%. Gelas ketiga kita akan masukkan larutan deterjen sebanyak 25%. Larutan keempat kita akan masukkan 12,50%. Gelas neraca yang kelima kita akan masukkan larutan deterjen sebanyak 6,25%. Gelas keenam kita akan masukkan sebanyak 2,10%. Dan yang terakhir kita akan memasukkan air netral sebagai pembanding. Baik, kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Saat ini kita sudah ada air dengan juga deterjen. Nanti kita akan memasukkan deterjen ke dalam air, kita aduk rata, dan kita akan masukkan ke dalam gelas neraca yang berisi kacang hijau. Nantinya kacang hijau ini akan kita rendam selama kurang lebih 5 menit supaya nanti kita akan melihat hasilnya. Setelah 5 menit nanti kita akan mengeluarkan airnya lagi, atau kita pindahkan gelas tadi ke tempat yang lebih bersih atau tidak terkena dengan cairan deterjen. Nah, nantinya kita akan mengamati selama 1 kali 24 jam apakah biji kacang hijau itu akan tumbuh berkecambah atau tidak. Saat ini keenam gelas neraca sudah terisi dengan larutan deterjen dari masing-masing persen sampai dengan ke gelas yang paling netral, hanya berisi air putih tanpa campuran apapun. Kita akan lihat, kita akan rendam selama lebih kurang 5 menit. Kemudian nanti kita akan buang kembali airnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan selama 1 kali 24 jam untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari deterjen pada perkecambahan. Nah, setelah kurang lebih 5 menit kita rendam dengan cairan deterjen. Sekarang kita masukkan kapas di dalam gelas neraca dan kita masukkan kacang hijau. Lalu kita akan amati dari 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam apa yang akan terjadi pada kacang hijau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarno. Saya mahasiswa UT Palembang, NIM 859789277. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 dalam materi pengaruh deterjen pada perkecambahan.
Mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada kegiatan praktikum kedua ini, yaitu kita memerlukan beberapa gelas neraca sederhana yang dapat kita gunakan. Kemudian kita akan mencampurkan beberapa larutan deterjen dalam 6 gelas neraca yang masing-masing sudah ada kadar persennya. Kemudian kita juga akan memasukkan kacang hijau kepada gelas netral sebagai pembanding apakah kecambah ini atau kecambah dari kacang hijau ini akan tetap tumbuh bila terkena cairan deterjen. Gelas neraca yang pertama kita akan memasukkan deterjen sebanyak 100%. Gelas kedua kita akan masukkan larutan deterjen sebanyak 50%. Gelas ketiga kita akan masukkan larutan deterjen sebanyak 25%. Larutan keempat kita akan masukkan 12,50%. Gelas neraca yang kelima kita akan masukkan larutan deterjen sebanyak 6,25%. Gelas keenam kita akan masukkan sebanyak 2,10%. Dan yang terakhir kita akan memasukkan air netral sebagai pembanding. Baik, kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Saat ini kita sudah ada air dengan juga deterjen. Nanti kita akan memasukkan deterjen ke dalam air, kita aduk rata, dan kita akan masukkan ke dalam gelas neraca yang berisi kacang hijau. Nantinya kacang hijau ini akan kita rendam selama kurang lebih 5 menit supaya nanti kita akan melihat hasilnya. Setelah 5 menit nanti kita akan mengeluarkan airnya lagi, atau kita pindahkan gelas tadi ke tempat yang lebih bersih atau tidak terkena dengan cairan deterjen. Nah, nantinya kita akan mengamati selama 1 kali 24 jam apakah biji kacang hijau itu akan tumbuh berkecambah atau tidak. Saat ini ke-6 gelas neraca sudah terisi dengan larutan deterjen dari masing-masing persen sampai dengan ke gelas yang paling netral, hanya berisi air putih tanpa campuran apapun. Kita akan lihat, kita akan rendam selama lebih kurang 5 menit. Kemudian nanti kita akan buang kembali airnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan selama 1 kali 24 jam untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari deterjen pada perkecambahan. Nah, setelah kurang lebih 5 menit kita rendam dengan cairan deterjen, sekarang kita masukkan kapas di dalam gelas neraca dan kita masukkan kacang hijau. Lalu kita akan amati dari 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam apa yang akan terjadi pada kacang hijau tersebut. Ini adalah hasil pengamatan pengaruh deterjen pada perkecambahan dalam waktu 1 kali 24 jam, di mana terdapat pengaruh pertumbuhan kecambah pada gelas kaca atau gelas neraca yang sudah terisi kacang hijau. Di sini nampak bahwa adanya keterlambatan perkecambahan kacang hijau karena pengaruh dari deterjen. Sementara pada gelas yang berisi atau terendam air netral hanya 1 atau 2 butir yang sudah berkecambah.
Setelah 48 jam, inilah hasil dari pengamatan pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Bisa kita buktikan bahwa kacang hijau yang sudah direndam dengan air deterjen mengalami pertumbuhan sangat sedikit dan rata-rata perkecambahan tidak bisa tumbuh atau mengalami pencemaran daripada deterjen tersebut. Sementara kacang hijau yang kita rendam dengan air netral, dia tetap tumbuh tetapi hanya beberapa senti, lebih kurang 1 cm saja. Artinya pengaruh daripada deterjen ini membuktikan bahwa deterjen itu adalah cairan atau zat yang dapat mencemari lingkungan.